telepon sama cewek lain. Hai guys, halo, selamat siang semuanya. Hari ini hari Minggu, saya baru nyampe rumah dari Glen Hill. Glen Hill itu bukitan gitu, dan kita bisa melihat kota di sekitar dari ketinggian begitu. Ya ini baru nyampe, nggak baru nyampe sih tadi, baru nyampe terus makan siang. Sekarang waktunya saya mau ngurus garden. Jadi ini garden kita, dan saya sudah share ke kalian gimana sih kita ngerubah garden kita yang dulunya cuman sepetak, cuman kotak sini, tapi sekarang kita punya beberapa tanaman, beberapa bunga juga di sini tuh teman-teman. Sekarang aduh ini dingin banget. Ini tuh sudah masuk ke autumn, jadi udah kerasa dingin banget, dan anginnya sudah mulai apa ya, nggak enak gitulah. Sebentar saya duduk dulu di sini ya biar enak. Begini ya. Aduh, ini anginnya kedenger nggak sih? Ini anginnya kenceng banget. Ini di sini gini kali ya. Nah teman-teman gini ya, ini enak nih posisinya. Ini mataharinya sebelah sana. Ini jam 3 sore. Ini anginnya kencang banget ya teman-teman. Kayaknya kita ke dalam dulu ya. Kita ngobrol di sini aja ya. Di luar itu anginnya kenceng banget, terus lumayan dingin. Saya tangan tuh menggigil. Aduh. Oke, jadi kalian udah tahu kan gimana sih transformer garden kita dari yang cuma sepetak, cuman kotak doang, nggak ada apa-apa di sana. Jadi banyak bunganya, banyak tanaman yang kita tanam. Kita pindah ke rumah ini tuh tahun lalu. Terus kita rubah gardennya karena tadinya kan cuman kotak gitu aja. Kalau lihat dari desainnya saya pikir akan cuman gitu, cuman pasang ini pasang itu. Ternyata setelah dijalanin, setelah dijalanin, setelah prosesnya berjalan dan pembangunan taman itu, garden itu ternyata nggak mudah, membutuhkan waktu, tenaga, biaya juga nggak sedikit teman-teman. Ya ampun Gusti, pokoknya itu stres. Januari itu memang kita kepikiran nanti mau rubah ini deh di belakang buat garden kecil-kecilan gitu, garden gitu. Terus April mulai kita mikir, udahlah kita pause, kita buat ngebangun garden biar agak cantik, lihat rapih lah. Kalau kita mulai ngedesain dan konsultasi sama temennya ada di Lawson yang memang expert di bidang perkebunan gitulah, per tanaman begitu ya, bunga-bunga gitu. Nah bulan Mei itu barulah kita berjalan tuh. Tadinya mau company, cuman karena company setelah dihitung-hitung udahlah kita jalani sendiri aja, karena ada di Lawson itu kan punya skill di bidang pembangunan juga. Terus udahlah kita jalani sendiri. Kemudian berjalanlah dari mulai Mei, Juni, Juli, alhamdulillah Agustus itu rampung teman-teman. Jadi ya nggak setiap hari kita kerja, maksudnya kita punya waktu kita kerjain, nggak dikerjain setiap hari begitu aja. Sekarang September sudah jadi semua. Kemarin itu kan summer, jadi kita harus beresin di summer ini agar musim dingin nanti kita nggak usah spend waktu hanya di garden buat beresin semua, karena musim dingin kan kita pengennya di dalam rumah begitu. Nah oke teman-teman, saya akan tunjukin ke kalian sejauh ini tanaman apa yang saya tanam. Cekidot ke garden, gimana garden kita sekarang. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe dulu channelnya. Nah ini dia, ini pohon strawberry yang tadinya cuma 5 tangkai sekarang sudah banyak, ada lebih dari 30 tangkai di sini, lebih dari situ. Terus di sini di atas saya tanam pakcoy. Lumayan lah kecil-kecilan, tapi lumayan tumbuh subur juga. Nah yang sebelah sini sudah saya potong dan sudah saya pasak sebelah sini, dan ini yang baru saya tanam. Terus nah yang di atas sini itu lebih ke buat herb. Yang ini mint, kemudian yang isi mix herb. Terus yang ini apa ya, saya lupa. Nah itu dia strawberry di belakang saya, dan ada herbs juga teman-teman. Nah sekarang ke sebelah sini tuh banyak sekali bunga-bunga yang sudah bermekaran teman-teman. Nama-nama bunganya saya lupa teman-teman, jujur aja. Tapi ini untuk kawat bunga di sebelah sini itu memang kita harus jeli, dan ini disiramnya hampir setiap hari. Kalau memang agak panas kayak gitu, itu harus 2 kali, siang dan sore. Jangan disiram waktu matahari lagi benderang begitu. Nah ini di sebelah sini ada bunga, dan ini bunga itu yang kayak merambat gitu ke page gitu ya.
Nah, ini lumayan sudah berbunga dan tumbuh subur juga. Kemudian di sini ada lavender sebelah situ. Kemudian di sini ada tempat bermain anak-anak yang buat ayunan sebelah sini. Dan sekarang kita ke area sebelah sini. Ini memang area paling lebat dengan beberapa bunga, macam-macam bunga saya tanam di sini. Yang tadinya kecil-kecil, ternyata tumbuh besar. Nah, ini pohon plum ini tuh lumayan sudah besar. Ini beberapa bunga juga. Ini pohon apel dan sebelah sini ada apel juga. Ada apel, ini dahlia. Ini jenis dahlia juga. Ini jenis apa ya? Saya lupa. Terus nanti kalau pergantian bunga pasti saya kasih tahu ya. Ini dahlia juga. Ini jenis dahlia juga. Ini banyak dahlianya sih. Nah, sebelah sini. Itu dia teman-teman yang sebelah sini area-area bunga yang memang harus intensif banget buat dirawat gitu. Jadi kalau ada bunga-bunga yang memang udah bunganya udah rusak, maksudnya udah tua banget, nah kita harus potong teman-teman, itu harus potong, jadi nggak boleh didiamin gitu aja. Itu akan nanti tumbuh barunya lebih bagus begitu. Kemudian di sebelah sini juga ini buat kakak duta buat main bola. Terus di sini juga saya pasang lavender lagi, dan di sebelah sini ada dahlia, dan ini apa ya? Ini lucu banget sih. Lupa namanya. Nah, ini area paling ujung sini yang paling saya suka, dan ini nggak perlu dirawat teman-teman. Jadi biarin aja begitu karena mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Ini rock plant. Jadi di area sini ini bunga-bunga yang memang bisa bertahan di beberapa musim gitu. Sini hanya disiramin bagian sedikit aja, nggak perlu banyak air, hanya di ujung situ yang ada yang kayak spiky gitulah. Nah, kita siramin sebelah situ. Nah, sekarang itu tuh grass. Nah, grass itu memang dipotong kita seminggu sekali, dan lumayan kalian udah tahu kan gimana cara memasang grass ini. Ini asli loh. Ini asli tuh. Pokoknya ini cantik banget. Kalau untuk si grass ini kita potong seminggu sekali di weekend biasanya. Karena kemarin hari Sabtu sudah kita potong, dari Lawson motong di sebelah sini, dan tadinya kan pasangannya selembar ya, jadi masih ada sekas-sekas sedikit gitu, karena baru sebulan inilah kita pasang ini rumput baru kan. Jadi nanti setelah mungkin kedua bulan jadi udah nggak kelihatan lagi ada sekat-sekat akan merapat, dan ada tumbuh baru gitu di sela-sela gap antara lembaran itu, jadi nggak kelihatan banget ada lembaran. Tapi sejauh ini great banget. Kalau kalian ikutin channel saya pasti kalian tahu ini bentuk garden saya dulu sebelum jadi ini tuh cuma square, nggak ada apa-apa. Nah, sekarang sudah banyak bunga-bunga, sudah banyak plant, dan ini juga di belakang saya ini yang baru dibikin, dan saya lagi pikirin saya mau tanam apa, karena saya masih mau tanam cabai dan beberapa tanaman lain lah gitu yang bisa saya tanam. Kemudian ada yang nanya ke saya gitu, teh habis berapa sih buat bikin garden ini? Nah, kalau untuk harga itu kan tergantung seorang, tergantung dari bahan juga yang kita pakai. Tapi bahan-bahan yang kayak timber ini kan tidak hanya cuman kayu doang gitu, kayu yang dipasang, nggak seperti itu. Kita ke company, misalkan satu company, biar kita taunya beres aja gitu ya, itu kita bisa di 5.000 pound lebih. Cuman karena kita sendiri ini habis kurang lebih di 4.000 teman-teman, jadi lumayan lah dapat 1.000 pound, kita nabung lah selisihnya gitu. Tapi kita puasnya karena kita yang ini sendiri gitu, ngerasa enjoy aja gitu. Ada kepuasan tersendiri ketika kita merubah sesuatu yang tadinya kosong menjadi sesuatu yang ada gitu. Jadi kerasa banget gitu kerjanya gitu teman-teman. Oke, ini aduh dingin banget. Oke, kita ke dalam ya teman-teman. Hai, balik lagi. Sekarang saya sudah ngopi. Saya bikin kopi tadi soalnya dingin banget di luar. Aduh, tangan saya ini sampai gemetaran gini. Oke, kita balik lagi ya teman-teman. Sekarang ngobrol-ngobrol masalah garden. Sekarang kita ngobrol-ngobrol masalah
seputaran lagi menikah dengan bule ya. Jadi kalian jangan bosan-bosan ya. Kalau kalian yang memang benar-benar suka dengan tema-tema ini, dan kalian tepat sekali ada di channel ini. Ini sekalian aja curhat sebelum saya tutup nih. Curhat, jadi curhatnya awal tahun lah, awal tahun beberapa bulan saya nyampe di sini, saya tuh ada masalah lah gitu. Daddy Lawson itu suka telepon sama cewek lain. Terus bilang honey, darling, kayak gitu ya. Jadi sempat beberapa bulan tuh sempat agak-agak sedikit stres, depresi lah saya gitu. Tapi saya nggak bisa ungkapin gitu. Sampai beberapa waktu kemudian saya ungkapin lah itu. Karena istilahnya saya dibawa ke sini terus jauh dari keluarga gitu. Masa saya diperlakukan seperti ini gitu. Kok suami saya kayak gitu? Ternyata jangan berpikiran macam-macam. Suami saya nggak selingkuh. Daddy Lawson nggak selingkuh, teman-teman. Jadi begini, penyesuaian culture ya, terus kebiasaan begitu. Dan orang-orang di sini itu kebiasaan mereka itu panggilan darling, honey, honey bun itu bukan punya simpenan, bukan cinta sama wanita lain, bukan, karena mereka memang seperti itu panggilannya gitu. Saya sempat marah, sempat ini gitu ya. Saya bukan orang cemburuan, tapi kok sering gitu. Tapi suami saya gimana mau selingkuh? Nelpon aja panggilan darling itu di depan saya gitu. Kok bisa gitu? Saya mikir aneh gitu ya. Dia tuh kan sering nelpon ke kantor karena kan dia kerjanya di rumah, tapi maksudnya office-nya ada di sana. Terus ada dia asistennya perempuan. Nah, saya pikir kan dia nelpon terus sama kliennya juga ada honey kayak gitu. Hai Han, apa kabar, yang kayak gitu. Terus udah, nah di situ dijelasin lah kalau itu bukan, itu kerja. Waktu saya ke kantor ternyata rekan kerjanya semua tuh perempuan, itu bukan perempuan yang kayak seusia saya, bukan, tapi seusianya hampir seusianya beliau, dan mereka itu maksudnya ya enggak lah jauh-jauh banget ya tipe buat selingkuh yang kayak gitu. Terus saya kan belanja keluar gitu, ketemu orang lah saya. Terus ada bapak-bapak yang panggil saya tuh darling, ayo oke gitu. Saya nggak geeran gimana ya. Terus yang oke, jadi sekilas aja. Toh dia juga nggak menunjukkan gimana gitu ya, cuman excuse me honey gitu, darling. Biasanya darling sih ya yang paling umum dipanggil sama orang-orang sini. Terus ada pemuda juga gitu, are you okay love gitu, ke nenek-nenek gitu. Nah di situ baru saya love, panggilan love, honey, darling gitu ke yang lain itu jangan dianggap bahwa itu suami kita tuh selingkuh kayak atau apa gitu ya. Itu bukan, teman-teman, tapi memang culture-nya seperti ini gitu. Tuh ada seorang always say like darling to other women. Does that mean you love somebody? In English, you refer to other people as darling. You could say, all right, love. It's not love. That's it. It's just an expression. That's it. So don't be jealous or something. Your husband is not cheat or something. Like just like you were, you mean? Before, yes. I told everybody about back then. This is years ago. Jadi begitu, teman-teman. Oke, jadi sudah saya jelaskan ke kalian semua. Tadi Lawson tadi udah bilang, jadi jika suami kalian atau pasangan kalian yang kalian pasangannya bule tiba-tiba manggil honey ke yang lain atau darling, honey bun, love yang kayak gitu-gitu, itu bukan berarti honey bun, darling. Ya kayak gitu-gitu. Oke. Oke, teman-teman, gitu ya. Jadi itu penjelasannya. Jadi itu kayak memang culture-nya mereka lah gitu. Expression lah, bukan sesuatu yang spesial gitu ya. Temen, thank you banget. Terima kasih banyak sudah selesai. Terima kasih banyak kalian yang sudah dukung channel ini, Kak. Jangan lupa nanti di like dan ketemu lagi di You and your bendy thumb.